Purna Armadiantoro Adi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, dengan NIM 131-2049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara menurut Harold Joseph Lasky. Harold Joseph Lasky lahir 30 Juni 1893 di Manchester, Inggris. Beliau meninggal 24 Maret 1950 di London. Harold Joseph Lasky adalah seorang ahli teori politik Inggris, ekonom, penulis, dan juga seorang dosen. Ia juga merupakan anggota terkemuka dari Partai Buruh Inggris yang beralih ke Marxisme dalam usahanya untuk menafsirkan krisis demokrasi di Inggris selama ekonomi tidak stabil pada kisaran tahun 1930-an. Harold Joseph Lasky berpendapat bahwa negara adalah suatu alat pemaksa atau doang organisasi untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil. Dalam hal ini adalah suatu sistem ekonomi yang spesifik, di mana sistem produksi ekonomi ini akan menguntungkan golongan yang kuat, yaitu golongan yang berkuasa. Dalam artian bahwa jika penguasa itu dari aliran ekonomi kapitalisme, maka suatu negara akan digunakan untuk melangsungkan sistem ekonomi kapitalisme tersebut. Demikian halnya jika penguasa itu berasal dari menganut aliran ekonomi sosialisme. Jadi Lasky berkesimpulan bahwa negara hanyalah suatu alat yang digunakan untuk memaksakan suatu sistem ekonomi tertentu oleh yang kuat dan yang berkuasa untuk melaksanakan kepentingan ekonominya. Lasky juga mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa alasan-alasan yang menentukan arah kebijakan orang pemerintah itu dalam bertindak terlalu berbelit-belit untuk dapat dijelaskan dengan satu cara saja. Tidak ada sebab yang bisa mengesampingkan sebab lainnya secara absolut. Namun dapat juga dijadikan patokan bahwa pada umumnya sifat suatu negara itu didasari oleh sistem ekonomi yang dianutnya, yang berlaku dalam masyarakat yang dikuasainya. Tiap-tiap sistem kemasyarakatan adalah perjuangan untuk merebut puncak kekuasaan ekonomi, karena orang yang memegang kekuasaan bergantung kepada besar kecilnya kekuasaan yang dipegangnya untuk dapat melaksanakan kemauannya itu. Dengan demikian, hukum menjadi sistem perhubungan yang merumuskan kemauannya di dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, cara pembagian kekuasaan ekonomi pada suatu tempat dan waktu tertentu akan menentukan corak peraturan-peraturan hukum yang berlaku di tempat dan waktu itu. Dengan kata lain, negara bertujuan untuk mewujudkan keinginan dari orang yang menguasai sistem ekonomi tersebut. Adapun sifat negara menurut Harold Joseph Lasky, keistimewaan sifat negara itu terletak pada hak-haknya yang lebih tinggi dari badan-badan lainnya. Jadi negara itu adalah suatu alat guna mengatur tingkah laku manusia. Negara menyusun peraturan-peraturan dan memaksa supaya orang taat kepada peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan itu merupakan undang-undang dan peraturan-peraturan negara. Peraturan-peraturan itu merupakan penjelmaan hukum tentang cara bagaimana seharusnya manusia berlaku, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh satu-satunya kekuasaan yang dapat mengambil keputusan-keputusan yang demikian. Akan tetapi aturan-aturan hukum itu tidaklah timbul dengan sendirinya dan tidak pula dengan sendirinya dapat memaksa. Peraturan-peraturan dikehendaki oleh seseorang atau oleh salah satu golongan dan harus dipaksakan oleh seseorang atau oleh salah satu golongan, bila mana kita jumpai pada gambaran bahwa sebagai besar dari jumlah manusia di dalam daerah yang terbatas menaati golongan kecil manusia lainnya. Dapat juga kita lihat bahwa aturan-aturan yang ditetapkan oleh golongan kecil manusia itu, apakah kekuasaan golongan itu begitu besar seperti di Inggris atau terbatas seperti di Amerika mengenai soal-soal yang dapat ia menuntut penataan atasnya, dan juga mengenai cara-cara yang dipergunakan untuk itu. Dalam hal itu bahwa segolongan kecil manusia itu dapat
mempergunakan segala kekuasaan yang diperlukan untuk mewujudkan kekuasaannya. Singkatnya, tiap-tiap negara adalah suatu masyarakat sedaerah yang terbagi dalam pemerintah dan rakyat, di mana pemerintah itu adalah segolongan manusia di dalam negara itu yang menjalankan aturan-aturan yang menjadi dasar negara tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.